Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salam dan salam semoga dan berkah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita tentang tazkiyatun nufus, dan insyaallah setelah sholat asar kita melanjutkan kajian kita fikih. Kita masuk kepada beberapa dampak buruk dari maksiat, yaitu dampak-dampak buruk dari maksiat. Maksiat memiliki berbagai dampak yang buruk, tercela, serta membahayakan hati dan badan, baik di dunia maupun di akhirat. Yang jumlah dampak ini tidak ada yang mengetahuinya secara pasti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Di antara dampak kemaksiatan sebagai berikut. Yang pertama, maksiat itu menghalangi masuknya ilmu, menghalangi untuk mendapatkan ilmu. Karena ilmu itu adalah cahaya Allah yang masuk ke dalam hati, sedangkan maksiat adalah pemadam cahaya tersebut. Ketika Imam Syafi'i duduk sambil membacakan sesuatu di hadapan Imam Malik, kecerdasan dan kesempurnaan pemahamannya membuat Imam Malik tercengang. Lantas Imam Malik berkata, sesungguhnya aku memandang bahwa Allah telah memasukkan cahaya ke dalam hatimu, dan janganlah kamu memadamkan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat. Imam Syafi'i pernah berkata di dalam syairnya, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه العاصي. Aku mengadu kepada Waqi'. Waqi' itu adalah guru Imam Syafi'i, tentang buruknya hafalanku. Dia menasihatiku agar aku meninggalkan kemaksiatan. Dia pun berkata, ketahuilah sesungguhnya ilmu itu adalah karunia, dan karunia Allah tidak akan diberikan kepada orang bermaksiat. Yang kedua, maksiat menghalangi datangnya rezeki. Di dalam Musnad Imam Ahmad diriwayatkan bahwa innal 'abda la yuhramu rizqa
bidzambi yasibuhu. Sungguh seorang hamba akan terhalang dari rezeki karena dosa yang dia perbuat. Sebagaimana takwa kepada Allah akan mendatangkan rezeki, maka meninggalkan takwa akan menyebabkan kefakiran. Tidak ada yang dapat mendatangkan rezeki kecuali dengan meninggalkan maksiat. Yang ketiga, maksiat menyebabkan kehampaan hati dari mengingat Allah. Kehampaan hati yang dirasakan oleh pelaku maksiat antara dirinya dan Allah sama sekali tidak dapat dibanding dengan kelezatan apapun. Meskipun seluruh kelezatan dunia terkumpul padanya, tetap saja ia tidak akan mampu menutupi rasa hampa tersebut. Hal ini tidak dirasakan kecuali oleh orang yang hatinya hidup. Sebagaimana disebutkan dalam syair, wa ma li jurhin bimaitin ilam. Luka itu tidak akan menyakiti orang yang sudah mati. yakni kepedihan-kepedihan jika hati itu sudah mati tidak akan merasakan. Yang akan merasakannya itu adalah hati yang masih hidup. Sekiranya dosa-dosa tidak ditinggalkan, melainkan untuk menghindari kehampaan tersebut, tentulah hal itu sudah layak dijadikan alasan bagi orang yang berakal untuk meninggalkannya. Ada yang mengadu kepada ada yang mengadu kepada sebagian orang yang arif tentang kehampaan yang dia rasakan di dalam jiwa. Lalu pengaduan ini ditanggapi dengan syair yang mengatakan, "Idza kunta qad awhashta idza kunta qad awhashatka al-dhunub fada'ha idza syi'ta wasta'nis." Bila engkau telah merasa hampa karena dosa, maka tinggalkanlah dosa itu jika kau mau, dan raihlah kebahagiaan. Tidak ada yang terasa lebih pahit bagi hati daripada kehampaan yang disebabkan oleh dosa di atas dosa. Wallahu musta'an. Jadi orang yang bermaksiat akan memunculkan kehampaan di hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, maksiat membuat pelakunya asing di antara orang yang baik. Merasa terasing dari orang lain pasti dialami pelaku maksiat, terutama terhadap orang-orang baik di antara mereka. Jika terasingan itu menguat, ia pun makin jauh dari mereka. Akibatnya, orang itu tidak akan dapat memperoleh berkah dengan mengambil manfaat dari orang-orang soleh tersebut. Pelaku maksiat itu pun semakin dekat dengan hizbus syaitan, golongan syaitan, sesuai dengan kadar jauhnya dia dari hizbur rahman, yaitu golongan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Rasa ketersayangan ini akan bertambah kuat
bahkan semakin merajalela, sampai-sampai mempengaruhi hubungannya dengan istri, anak, kerabat, bahkan terhadap jiwanya, hingga kamu melihatnya merasa asing meskipun terhadap dirinya sendiri. Sebagian salaf berkata, aku pernah bermaksiat kepada Allah, lalu kurasakan bahwa kemaksiatan itu mempengaruhi tingkah laku istri dan hewan tungganganku. Jadi kemaksiatan sangat-sangat mempengaruhi kepada perilaku dari pelakunya. Yang kelima, maksiat membuat semua urusan dipersulit. Tidaklah pelaku maksiat melakukan suatu urusan, melainkan dia akan menemui berbagai kesulitan dan jalan buntu dalam menyelesaikannya. Demikianlah faktanya. Sekiranya orang itu bertakwa kepada Allah, niscaya urusannya dimudahkan oleh Allah. Begitu pula sebaliknya. Siapa yang mengabaikan takwa, niscaya urusannya akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan kepadanya jalan keluar yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh urusannya. Tapi sebaliknya, maksiat akan bisa menutup jalan keluar dari urusan-urusan kita. Alangkah mengherankan bagaimana mungkin seorang hamba Allah menyaksikan pintu-pintu kebaikan dan kemaslahatan tertutup serta jalan-jalannya menjadi sulit, tapi ia tidak mengetahui dari mana asalnya. Maka hendaklah dia menjadi dirinya bahwa kesusahan dan kesulitan ini datang dari maksiat yang dilakukan. Yang keenam, maksiat menghadirkan kegelapan di dalam hati pelakunya. Pelaku maksiat merasakan kegelapan di dalam hatinya sebagaimana merasakan gelapnya malam jika telah larut. Kegelapan karena maksiat ini di dalam hatinya bagaikan gelapnya ruangan bagi matanya. Ketaatan adalah cahaya dan maksiat adalah kegelapan. Apabila kegelapan menguat, maka kebingungan juga bertambah sehingga pelakunya terjatuh dalam berbagai bid'ah dan perkara yang membinasakan, sedangkan ia tidak menyadarinya. Keadaannya seperti orang buta yang berjalan keluar sendirian pada malam yang gelap gulita. Kegelapan maksiat akan menguat hingga terlihat di mata, lalu menguat lagi sampai menyelimuti wajah dan menjadi tanda hitam, hingga setiap orang mampu melihatnya. Abdullah bin Abbas, dia berkata, sungguh kebaikan mempunyai sinar di cahaya. Sesungguhnya kebaikan mempunyai sinar di wajah, cahaya di hati, kelapangan dalam rezeki, kekuatan pada tubuh, serta cinta di hati para makhluk. Sesungguhnya keburukan memiliki tanda hitam di wajah, kegelapan di hati, kelemahan di tubuh,
kekurangan dalam rezeki, serta kebencian di hati para makhluk. Yang ketujuh, maksiat melemahkan hati dan badan. Dampak buruk maksiat dengan melemahnya hati merupakan perkara yang tampak dengan amat jelas. Bahkan akan senantiasa memperlemahnya hingga berhasil memadamkan cahaya hati secara keseluruhan. Adapun pengaruh maksiat yang melemahkan badan dikarenakan kekuatan seorang mukmin adalah bersumber dari hatinya. Jika hatinya kuat, badannya juga kuat. Adapun orang berdosa adalah orang yang paling lemah ketika dibutuhkan, meskipun memiliki tubuh yang kuat. Kekuatan tersebut justru tidak hadir pada saat dirinya benar-benar membutuhkannya. Perhatikanlah kekuatan tubuh kaum Persia dan Romawi yang justru melukai diri mereka sendiri pada waktu mereka benar-benar membutuhkannya, hingga mereka dikalahkan oleh orang-orang beriman dengan kekuatan hati dan tubuh mereka. Yang kedelapan, maksiat menghalangi ketaatan. Andaikan perbuatan dosa tidak ada hukumnya kecuali akan menghalangi ketaatan yang seharusnya menempati posisi dosa tersebut, serta merintangi jalan menuju ketaatan kedua dan ketaatan ketiga, keempat, dan seterusnya, maka hukuman ini sudah cukup. Banyak sekali ketaatan yang terputus karena dosa, padahal satu ketaatan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Hal ini bagikan seseorang yang memakan suatu hidangan yang menyebabkannya sakit berkepanjangan, sehingga ia tidak bisa lagi menikmati berbagai hidangan yang lebih enak daripada hidangan tadi. Yang kesembilan, kemaksiatan memperpendek umur dan menghilangkan keberkahannya. Jika kebaikan memperpanjang umur, maka kedurhakaan mengurangi umur. Ulama berbeda pendapat terhadap hal ini. Sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud dengan berkurangnya umur bagi pelaku maksiat adalah hilangnya keberkahan umur. Pernyataan inilah yang benar, karena ia merupakan sebagian akibat dari maksiat. Sebagian lagi berpendapat bahwa kemaksiatan memang benar-benar mengurangi umur, sebagaimana halnya maksiat mengurangi rezeki. Allah menjadikan banyak sebab yang mampu menambah dan mengurangi keberkahan rezeki. Maka itu, keberkahan dalam umur juga mempunyai banyak sebab yang mampu menambah dan menguranginya. Mereka berpendapat penambahan dan pengurangan umur dengan berbagai sebab bukanlah perkara yang tidak bisa diterima. Sebab rezeki, umur, bahagia, derita, sehat, sakit, kaya dan miskin hadir sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala menetapkan apa saja yang dikehendakinya tersebut dengan berbagai sebab yang memang dibuat mengarah kepada
terjadinya akibat. Golongan yang lain berkomentar, maksiat dikatakan mengurangi umur karena hakikat kehidupan sebenarnya adalah hidupnya hati. Oleh karena itu, Allah menyebut orang kafir sebagai orang yang mati, tidak hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 21, amwatun ghairu ahya. Berhala-berhala itu adalah benda mati, tidak hidup. Jadi, pada hakikatnya yang dimaksud dengan kehidupan adalah hidupnya hati. Seberapa lama hati itu hidup, maka sepanjang itulah umurnya manusia. Ia tidak lain hanyalah waktu-waktu yang dipergunakan untuk mengingat Allah. Pada saat itulah takwa dan kebaikannya bertambah. Inilah hakikat umurnya yang tiada lain dan yang tiada lagi umur selainnya, yaitu umur hati yang hidup. Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa jika seorang hamba berpaling dari Allah dan sibuk dengan berbagai kemaksiatan, maka sirnalah kehidupan hakikinya yang kelak dia temui. Pelakunya akan merasakan akibat kemaksiatan tersebut pada hari ketika ia mengungkapkan penyesalannya. Alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk kehidupanku ini. Hal ini tidak lepas dari dua perkara. Apakah sebelumnya ia mempunyai visi tentang kemaslahatan dunia dan akhirat, ataukah tidak? Jika dia tidak memiliki visi tentang itu, maka seluruh umurnya telah sia-sia dan hidupnya hilang percuma. Kebalikannya, apabila dia mempunyai visi, maka jalan yang ditempuh terasa panjang karena adanya berbagai rintangan. Dia sulit memperoleh sebab-sebab yang mengantarkan kepada kebaikan karena sibuk berbuat yang sebaliknya. Inilah pengurangan hakiki dari umurnya. Rahasia masalah ini terletak pada pengertian umur manusia sebagai masa hidupnya. Tidak ada kehidupan baginya kecuali dengan mendekatkan diri kepada Rabb-Nya, menikmati zikir dan kecintaan kepadanya, serta mengutamakan keridhaannya. Yang ke-10, kemaksiatan melahirkan kemaksiatan lain yang semisalnya. yakni sebuah maksiat, orang melakukan sebuah maksiat, maka lahir lagi maksiat berikutnya. Kemaksiatan itu menanam benih kemaksiatan yang semisalnya. Sebagiannya melahirkan sebagian yang lain, sampai-sampai pelakunya merasa sulit untuk meninggalkan dan keluar dari maksiat tersebut. Sebagian salaf mengatakan hukuman dari keburukan adalah munculnya keburukan setelahnya, sedangkan ganjaran dari kebaikan adalah munculnya kebaikan sesudahnya. Jika seorang hamba melakukan kebaikan, maka kebaikan lain akan berkata kepadanya, amalkanlah aku juga. Apabila dia melakukannya, maka kebaikan yang lain lagi akan mengatakan serupa pula. Demikianlah seterusnya. Alhasil, berlipat gandanya keuntungannya dan bertambahlah kebaikannya. Demikian pula dengan maksiat. Hal ini terus berlangsung sehingga ketaatan atau kemaksiatan menjadi suatu sifat dan kebiasaan yang melekat
dan tetap pada diri seseorang. Jika orang yang senantiasa berbuat kebaikan meninggalkan sebagian, apabila seorang senantiasa berbuat kebaikan meninggalkan sebagian ketaatan, niscaya jiwanya merasa sesak dan bumi yang luas terasa sempit. Ia ibarat ikan yang terpisah dengan air. Jiwanya akan kembali tentram jika ia mengerjakan lagi apa yang telah dia tinggalkan, yaitu ketaatan. Demikian pula dengan orang yang durhaka, yang bermaksiat. Jika ia meninggalkan maksiat dan berbuat kebaikan, maka jiwanya akan sesak dan dadanya akan terasa sempit, sampai akhirnya ia kembali lagi kepada kemaksiatan. Bahkan banyak orang fasik yang tetap melakukan maksiat meskipun dia tidak merasakan kelezatannya. Faktor pendorongnya hanyalah kegundahan ketika terpisah dari kemaksiatan itu. Hal ini dinyatakan oleh Hasan bin Hani dalam syairnya, segelas khamar yang kuminum terasa lezat, namun berikutnya hanyalah penyembuh dari yang pertama. Ada lagi yang bersyair, obatku adalah sebab dari penyakitku sendiri. Seperti peminum khamar berobat dengan khamar lagi. Seorang hamba akan terus menerus melakukan ketaatan, mencintai, membiasakan dan mementingkan kebaikan sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat dengan rahmatnya untuk menolong, menganjurkan serta mendorongnya dalam hal tersebut ketika tidur maupun duduk agar dia melakukan ketaatan tadi. Sebaliknya, seorang hamba akan terus menerus melakukan kemaksiatan, mencintai dan mementingkan kemaksiatan itu, sehingga Allah mengutus syaitan-syaitan kepadanya untuk membantunya untuk melakukan maksiat tersebut. Pada kondisi pertama, Allah menguatkan tentara ketaatan dengan bantuan malaikat, sehingga mereka menjadi para penolongnya dalam ketaatan yang terbaik. Sementara dalam kondisi kedua, dia menguatkan tentara kemaksiatan dengan bantuan syaitan, sehingga mereka menjadi para penolongnya dalam kemaksiatan. Yang ke-11, maksiat melemahkan jiwa. Dampak ini yang paling dikhawatirkan menimpa seorang hamba, yaitu lemahnya hati dari kehendaknya akibat maksiat. Keinginan untuk bermaksiat semakin menguat, sedangkan keinginan untuk bertobat semakin melemah. Sedikit demi sedikit, sampai akhirnya keinginan untuk bertobat hilang secara keseluruhan. Bahkan seandainya separuh dirinya meninggal, dia tetap tidak bertobat kepada Allah. Yang dilakukannya hanya beristighfar atau bertobat secara lisan, seperti halnya para pendusta. Sementara hatinya masih terikat janji dengan maksiat, yakni terus memikirkannya dan bertekad untuk melakukannya ketika ada kesempatan. Kelemahan hati seperti ini termasuk penyakit terbesar yang paling dekat dengan kebinasaan. Yang ke-12, maksiat menyebabkan hati tidak lagi menganggapnya sebagai perkara yang buruk. Ya, maksiat menyebabkan hati tidak lagi menganggap maksiat itu sebagai perkara yang buruk. Hati tidak lagi menganggap kemaksiatan sebagai perkara yang buruk karena telah menjadi suatu kebiasaan. Dalam kondisi demikian, pelaku maksiat tidak lagi peduli dengan pandangan manusia
yang menganggap dirinya buruk, ataupun komentar jelek mereka terhadapnya. Bahkan bagi pemuka kefasikan, kondisi ini merupakan puncak ketidakpeduliannya dan kesempurnaan kelezatan. Sampai-sampai salah seorang dari mereka berbangga diri dengan maksiat dan menceritakannya kepada orang yang tidak mengetahui bahwa ia melakukan maksiat. Ia berkata, "Wahai fulan, aku telah berbuat ini dan itu." Manusia yang seperti ini tidak pantas dilindungi. Akibatnya ia terhalang dari jalan menuju taubat, dan pintu-pintunya pun biasanya telah tertutup baginya. Nabi SAW bersabda, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin, wa inna min al-ijhar an yastura Allahu 'ala al-'abdi thumma yusbihu yafdahu nafsahu wa yaqulu ya fulan amiltu yawma kadha wa kadha kadha wa kadha fayahtiku nafsahu wa qad bata yasturhu rabbuhu." Setiap umatku dilindungi kecuali orang yang mujahiri, yakni orang-orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Termasuk sikap menampakkan maksiat adalah ketika Allah menutupi maksiat hambanya pada malam hari, lantas pagi hari ia memaparkannya dan berkata, "Wahai fulan, pada hari ini dan itu aku telah melakukan begini dan begitu." Ia membongkar kejelekan dirinya sendiri, padahal pada malam hari Rabb-nya telah menutupinya. Setiap kemaksiatan merupakan warisan dari umur-umur yang telah dibinasakan Allah. Setiap maksiat merupakan warisan dari umat-umat yang telah binasakan Allah Subhanahu wa taala. Homoseksual adalah warisan dari kaum Lut. Mengambil hak secara lebih namun kurang dalam memberikan hak orang lain adalah warisan kaum Syuaib, yaitu mengurangi takaran dan timbangan. Tapi kalau mau mengambil haknya, dia lebihkan. Angkuh di muka bumi, bahkan berbuat kerusakan di permukaan bumi adalah warisan kaum Fir'aun. Sombong dan semena-mena adalah warisan kaum Hud. Dengan demikian, pelaku maksiat adalah orang yang memakai baju warisan sebagian umat tersebut, padahal mereka adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Ahmad meriwayatkan dalam kitab Zuhud karya ayahnya dari Malik bin Dinar, ia berkata, Allah mewahyukan kepada salah seorang nabi dari kalangan nabi-nabi Bani Israel, katakanlah kepada kaummu, janganlah kalian memasuki tempat masuk kediaman musuh-musuhku. Janganlah kalian memakai pakaian musuh-musuhku. Janganlah kalian menaiki tunggangan musuh-musuhku. Dan janganlah kalian menyantap makanan musuh-musuhku, sehingga kalian menjadi musuh-musuhku pula, sebagaimana mereka adalah musuh-musuhku. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, "Bu'ithtu bis-sayfi baina yaday as-sa'ah hatta yu'badu Allah wahdahu la syarika lah, wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, wa ju'ila dhillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri, wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat, sampai hanya Allah semata yang diibadati, tidak ada sekutu baginya. Dijadikannya rezekiku di bawah bayang-bayang tombakku, serta jadikan kehinaan dan kerendahan atas orang yang menyelisihi perintahku. Sungguh
Siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia tergolong dari mereka. Yang ke-13, maksiat adalah penyebab kehinaan seorang hamba. Maksiat menyebabkan seorang hamba menjadi hina di hadapan Allah dan rendah dalam pandangannya. Hasan al-Basri dia berkata, mereka adalah orang-orang yang hina di hadapan Allah, sehingga mereka pun bermaksiat kepadanya. Sekiranya mereka adalah orang-orang yang mulia di hadapannya, tentulah dia akan menjaga mereka. Jika seorang hamba telah hina di hadapan Allah, maka tidak ada seorang pun yang akan memuliakannya. Allah berfirman, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, tidak seorang pun yang akan bisa memuliakannya. Apabila ternyata orang-orang memuliakannya secara lahir, maka itu pasti dikarenakan mereka memiliki hajat terhadapnya atau takut dengan kejahatannya. Padahal dia adalah orang yang paling rendah dan hina dia di dalam hati mereka. Seorang hamba terus-menerus melakukan maksiat sehingga maksiat tersebut terasa remeh dan kecil dalam hatinya. Itulah tanda-tanda kebinasaan. Dosa, jika terasa semakin kecil dalam hati seorang hamba, maka ia telah semakin besar di sisi Allah. yakni maksiat itu. Ya. Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, seorang mukmin ketika melihat dosa-dosanya seolah-olah sedang berada di kaki gunung. Ia takut kalau gunung tersebut menimpanya. Adapun orang yang durhaka, yakni orang pemaksiat, ketika melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat hinggap di hidungnya. Apabila dia menghalaunya begini, terbanglah lalat tersebut. Nah, itu adalah 13. Ya, masih banyak lagi yang bisa kita lihat dampak dari maksiat ini. Insyaallah pada pekan depan, insyaallah kita akan lanjutkan dari 14 atau 13. Dampak-dampak ini cukup sangat mengerikan sekali. Dampak dari maksiat yang apabila kita melakukan maksiat tersebut, banyak hal-hal yang yang menjadikan keburukan dan kerugian kepada kita sendiri. Mulai dari tadi terhalang dari ilmu, terhalang dari rezeki, terhalang dari mengingat Allah, hati ini menjadi hampa. Ya, kita akan merasa asing dengan orang-orang, terutama orang-orang yang soleh. Apabila kita duduk dengan mereka, merasa kita tidak pantas duduk dengannya, karena kita menyadari bahwasanya kita sudah melakukan maksiat. Ya, maksiat mempersulit urusan. Maksiat adalah kegelapan di dalam hati. Ya, ini kita ringkas ulangi. Kemudian maksiat melemahkan hati dan badan. Maksiat menghalang kita untuk taat. Maksiat memendekkan umur, menghilangkan keberkahan umur. Ya, maksiat melahirkan maksiat yang lain. Jika seorang berbuat maksiat, maka ya lahirlah maksiat-maksiat. Seperti misalkan bohong, akan lahir kebohongan berikut. Kemudian maksiat melemahkan jiwa. Maksiat menyebabkan hati tidak lagi menganggap maksiat itu sebagai perkara yang buruk, tapi malah karena sudah menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian maksiat bisa menyebabkan kehinaan bagi seorang hamba. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari maksiat. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyanhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, tumbuhkan rasa cinta kepada iman
dan hiasilah hati kami dengan keimanan itu, dan tumbuhkan rasa benci kami kepada kekufuran, kemaksiatan dan kefasikan. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian yang dapat kita sampaikan. Tinggal waktu kurang lebih 1 menit atau 2 menit menjelang adzan. Ya, insyaallah setelah ini kita akan sholat, kemudian kita akan lanjutkan kajian kita tentang fikih. Pembahasan kita mulai dengan pembahasan taharah. Adapun pertanyaan insyaallah nanti ya kita silakan dikirimkan pertanyaan di 0859 72 72 72 77. Namun insyaallah nanti akan kita jawab di sesi tanya jawab nanti setelah pembahasan fikih. Demikian, Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.